warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang teks eksposisi. Kemarin kita sudah belajar mengenai kebahasaan dari teks eksposisi ya. Dan juga adik-adik sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi sudah paham ya? Nah, kali ini kita akan sama-sama menyusun teks eksposisi ya. Sebelum kita menyusun teks eksposisi, akan Ibu kembali ingatkan tentang struktur dari teks eksposisi. Apa saja ya struktur dari teks eksposisi? Nah, kita lihat ke slide. Struktur teks eksposisi ada tesis, argumentasi, dan penegasan. Tesis dalam teks eksposisi berisi pernyataan pendapat penulis terhadap keseluruhan informasi yang akan dibahas. Bagian ini berada pada awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan diri apakah pro maupun kontra. Dan yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi dalam teks eksposisi berisi uraian pokok berupa argumen penulis disertai fakta ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis sebelumnya. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat, serta ditulis secara sistematis ya adik-adik. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik juga kualitas dari tulisan. Karena itu bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian akhir teks eksposisi, penegasan ulang berisi penegasan kembali dari dukungan terhadap tesis sebelumnya. Bagian ini berupa pada kalimat akhir sehingga disebut juga sebagai penutup ataupun kesimpulan. Nah, ini dia struktur dari teks eksposisi. Nah, sekarang kita cari tahu yuk langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan isu. Menentukan isu atau masalah yang dibahas di dalam teks eksposisi yang akan kita susun. Nah, untuk isu yang akan kita pilih, kalian bisa melihat isu-isu dari sekitar kalian. Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat dan tempat itu sangat kotor? Bagaimana kalau lingkungan di sekitar rumah kalian kotor? Tentu akan sangat jorok dan tidak nyaman, bukan? Nah, hal ini membuat Ibu berpikir untuk menentukan isu, yaitu tentang kebersihan lingkungan. Kemudian langkah yang kedua, yaitu membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Dalam fase ini, Ibu juga bisa menambahkan dengan melakukan sejumlah pengamatan lapangan untuk mendapatkan gambaran. Sumber yang kita dapat adalah setelah kita mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kita, bandingkan dengan lingkungan yang kotor. Kemudian kalian bisa mengikuti kegiatan kebersihan RT setiap minggunya. Lalu bisa juga membaca artikel atau mengikuti seminar tentang lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat argumen yang akan kita tuangkan ke dalam teks. Selain itu, kita juga bisa mencari rujukan lain dari buku dan juga internet. Nah, itu dia cara mencari sumbernya. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu yang dapat diperoleh dari kegiatan membaca dan mengamati tadi. Berikut ini topik-topik Ibu tentang kebersihan lingkungan ya. Topik pertama adalah lingkungan yang bersih adalah kewajiban semua masyarakat. Kemudian topik yang kedua,
kegiatan yang bisa dilakukan dalam bermasyarakat atau individu untuk menjaga lingkungan. Topik yang ketiga adalah manfaat melakukan kebersihan lingkungan bermasyarakat. Nah, setelah kita selesai dengan tahapan perencanaan, selanjutnya kita masuk dalam tahap penyusunan kerangka ya. Dalam menyusun kerangka, kita dapat melanjutkan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, antara lain yaitu menyusun kerangka teks eksposisi. Pada bagian ini, topik-topik disusun secara sistematis ya, mengikuti struktur teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Untuk tesis, kita bisa mengisi tentang keadaan lingkungan yang bersih yang dapat membuat kenyamanan bagi lingkungan masyarakat. Jadi, di sini menyusun kerangkanya adalah berdasarkan topik yang ini ya, adik-adik. Nah, tesisnya adalah mengisi tentang untuk tesis kita bisa mengisi tentang keadaan lingkungan yang bersih yang dapat membuat kenyamanan bagi lingkungan masyarakat. Bagian rangkaian argumentasi, Ibu akan memaparkan tentang kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar. Dilengkapi dengan data dari Pak RT dan pengamatan yang kita lakukan. Jadi di argumentasi ini kita membutuhkan data dari Pak RT dan pengamatan kita sendiri ya. Terakhir, penegasan ulang akan berisi tentang manfaat dari lingkungan yang bersih. Nah, ke tahap yang terakhir adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Nah, ini dia teks eksposisi yang Ibu susun. Berikut ini ya. Judulnya adalah menjaga lingkungan hidup. Di sini berisi tesis. Tesis tadi adalah tentang keadaan lingkungan yang bersih yang dapat membuat kenyamanan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah argumentasi, berisi tentang paparan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga lingkungan. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang adalah berisi tentang manfaat dari lingkungan yang bersih. Nah, ini dia teks eksposisi dari Ibu Arum ya. Untuk selanjutnya, untuk tugas adik-adik adalah membuat teks eksposisi berdasarkan dari pengamatan kalian atau berdasarkan dari isu yang ada di sekitar kita ya. Berdasarkan dari isu yang ada COVID, bisa isu tentang kesehatan, bisa isu tentang kebersihan, atau bisa isu tentang budaya. Pokoknya isunya terserah kalian yang ada di sekitar kalian. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.